Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Surapati, Desa Sukawangi, Kecamatan Singajaya, Kabupaten Garut, Jawa Barat, hingga masuk jurang lantaran sang sopir mengikuti Google Maps. Mobil tanpa membawa penumpang ini masuk jurang sedalam 15 meter. Diduga sopir mengantuk dan tidak menguasai medan jalan sehingga mobil hilang kendali. Insiden ini bermula saat pengemudi dari Tasikmalaya menuju kota Bekasi. Dalam perjalanan, ia menggunakan Google Maps sebagai petunjuk arah perjalanan agar terhindar dari kemacetan. Akibat ketidaktahuan medan jalan, akhirnya pengemudi mengalami kecelakaan tunggal. Kecelakaan malam jam 2:30 Januari. Kedalaman itu 15 meter. Tidak ada korban jiwa, Pak? Tidak ada, sopirnya alhamdulillah sehat. Wah, ini mungkin lokasinya, mungkin mobil di bawah itu mungkin ditarik ke derekan aja, nggak bisa ke takal, nggak bisa itu. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, sopir pun selamat dan telah dievakuasi. Namun untuk proses evakuasi kendaraan harus menggunakan alat berat. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan. Selamat sore, kita jumpa lagi di iNewsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Abraham Silaban. Pemirsa, ada saja ulah para pemudik motor agar tidak terjebak macet di ruas underpass Karangsawah, Tonjong, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Jumat siang. Para pemudik nekat mengangkat sepeda motor mereka melewati pembatas jalan. Dari Provinsi Riau yang hendak ke kampung halaman di Desa Sigolang, Kecamatan Aibilah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dua rombongan pemudik yang berjumlah 14 orang mengendarai 2 unit minibus terseret arus sungai Sipange yang meluap. Peristiwa naas tersebut terjadi saat kedua minibus yang ditumpangi para korban menyeberangi sungai yang menjadi akses jalan satu-satunya ke desa mereka. Namun naas saat berada di tengah sungai, arus sungai tiba-tiba meluap dan menghanyutkan kedua mobil. Warga yang mengetahui kejadian tersebut beserta petugas BPBD dan kepolisian Resort Tapanuli Selatan langsung terjun ke lokasi dan mencari para korban. 8 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sedangkan 6 lainnya selamat. Hingga saat ini jenazah para korban telah disemayamkan ke rumah kerabat korban. Sedangkan kendaraan yang ditumpangi para korban masih dalam proses evakuasi. Mohon maaf pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan adalah informasi mengenai kecelakaan pemudik yang terjadi di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kita ke informasi berikutnya. Ribuan warga Muhammadiyah di Yogyakarta menggelar sholat Idul Fitri 1444 Hijriah di alun-alun selatan Keraton Yogyakarta Jumat pagi. Meski berbeda dengan ketetapan pemerintah, namun pelaksanaan sholat Id secara umum berlangsung lancar dan hikmat. Berbeda dengan ketetapan pemerintah yang memutuskan 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada hari Sabtu besok, warga Muhammadiyah di Yogyakarta menggelar sholat Idul Fitri Jumat pagi tadi. 10.000 jemaah membanjiri lokasi pelaksanaan sholat Idul Fitri di alun-alun selatan Keraton Yogyakarta. Dalam sholat Id ini, kerabat Keraton Yogyakarta yang juga adik Sri Sultan Hamengkubuwono X GBPH Prabu Kusumo ikut hadir sebagai jemaah. Pagi ini hari Jumat tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah, kita pada tanggal 21 April tahun 2023, PLB Kecamatan Keraton Yogyakarta menyelenggarakan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah. Sementara itu, pelaksanaan sholat Idul Fitri rencananya juga akan dilakukan warga Nahdlatul Ulama pada Sabtu besok. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Warga Muhammadiyah Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara mengikuti sholat Id di halaman Rektorat Kampus Muhammadiyah Buton pagi tadi. Sama halnya di Kota Bau-Bau, warga Karangasem Bali juga merayakan Idul Fitri hari ini. Pelaksanaan sholat Id untuk warga Muhammadiyah di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara berlangsung di halaman Rektorat Kampus Muhammadiyah Buton. Ribuan warga Bau-Bau sejak pagi tadi datang berduyun-duyun mendatangi lokasi pelaksanaan sholat.
Pengamatan di lapangan tampak ratusan warga terus berdatangan dari pukul 6 pagi untuk mengikuti sholat Id 1 Syawal 1444 Hijriah. Sementara itu di lingkungan Dangin Sema, Karangasem, Bali, warga berdatangan ke Masjid Ibnu Sina untuk menggelar sholat Id. Rayakan Lebaran lebih awal, warga mengacu pada keputusan PP Muhammadiyah yang melihat pada metode hisab hakiki wujudul hilal yang menetapkan hari ini sebagai hari Idul Fitri. Sampaikan bahwasannya apa yang menjadi perbedaan di antara umat Islam pada saat ini jangan sampai menjadi satu hal yang memecah belah. Mari kita jadikan perbedaan ini salah satu nikmat yang begitu besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Warga berharap perbedaan ini bisa menjadi persatuan dan tidak memecah belah. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dan Karangasem, Bali, Yunda Arista dan Andi Eba, iNews melaporkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan akan melakukan audit investigasi di tubuh PSSI dan PT Liga Indonesia Baru. Upaya ini dilakukan demi PSSI yang bersih dan transparan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bergerak cepat mencari solusi untuk perbaikan sepak bola Indonesia. Usai memastikan liga akan diupayakan dimulai 1 Juli mendatang dan meningkatkan kesejahteraan wasit, Erick Thohir kembali menegaskan akan melakukan audit keuangan di tubuh PSSI dan PT Liga Indonesia Baru. Saat ini yang menjadi fokus utama PSSI adalah membangun federasi yang transparan dan bersih. Tiup 10-15 kali, jadi jumlah wasit tidak mungkin 50-an, mungkin jadi 40-an. Lalu ada asuransinya, tapi juga nanti ada standarisasi wasit. Nah, lalu kita sekarang sudah persiapan liga dan timnas. Nah, tentu administrasi juga mesti tertib. Ya, nah karena itu saya tadi sudah sepakat dengan Wakil Ketua Umum dan para exco, kita mengambil EY Ernst & Young ya untuk mengaudit investigasi. Ya, kita buka-bukaan setransparan mungkin. Supaya apa? Kalau kita punya cita-cita liga kita pengen nomor 1 di Asia Tenggara, ya harus transparan. Kita ingin PSSI kita tim nasionalnya dan kita terus naik kelas, ya harus transparan. Apalagi kami di Esko ini satu. Ya, kita ingin menciptakan sepak bola kita yang bersih dan berprestasi. Agenda terdekat tim nasional Indonesia adalah berprestasi di SEA Games Kamboja. Pemirsa, PDI Perjuangan akhirnya menunjuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang bakal diusung di 2024 mendatang. Informasinya sama.